Speak up, talk everything. Tapi persoalan adalah di dalam kemahatauan itu dia tidak membuat kita jadi robot. Ya, karena pilihan. Iya. Tapi dia harusnya tahu karena maha tahu. Yes. Omni science tadi itu dia maha harusnya tahu. Nah, Pak, kalau tiba di dalam manusia ini, Pak, bahwa semut tadi tujuannya pasti ke gula. Mungkin nggak sih, Pak, Tuhan bisa memindahkan pilihan itu dari gula kepada satu pilihan yang lebih baik, better, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kalau Tuhan sudah menetapkan gula itu yang baik. Kalau bagi kita ini baik itu kan yang menguntungkan. Kita, Pak, ya. Iya. Pemikiran kita, Pak, ya. Definisi itu baik itu apa? Tidak jahat. Jadi kalau pada waktu kita suka berbuat baik, berarti kita menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, di mata Tuhan itu kejahatan. Jadi jahat itu apa? Baiknya absen. Oke. Jadi tidak ada baik namanya absen. Absen baik tadi jadi jahat. Karena Tuhan kan menciptakan baik. Seperti konsep terang dan gelap lah Pak, intinya seperti itu ya. Jadi pada waktu tidak ada terang, ya absen. Tidak ada terang dalam suatu tempat yang gelap, berarti terangnya absen. Ya. Makanya, Pak, kalau dalam istilah yang pernah kita dalam lagu juga, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, atau dalam kata Tuhan itu berjanji langit itu selalu biru, tapi Tuhan itu selalu menyertai. Makanya tidak pernah satu kata-kata bahwa jalan itu pasti lurus, tapi aku memberikan yang terbaik, gitu ya, Pak, ya? Bisa, tapi pada waktu lagu itu dikatakan Tuhan kan bikin alam kosmos ini itu sudah tertata. Jadi pada waktu sudah tertata, maka ketika kita mengalami musim hujan, ya hujanlah. Pada waktu mengalami terang, ya teranglah. Jadi semestinya kita ini bisa bersyukur kalau kenal dengan Tuhan dengan baik. Itu semua pasti ada musimnya. Kenal dengan Oke. Tuhan baik. Dia bisa nikmati apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita. Sama juga sekarang seseorang yang sedang ingin cari pasangan hidup di kemudian hari. Saya tidak tahu dia akan menikah atau enggak. Tapi Tuhan pasti tahu. Ujung-ujungnya dia nikah apa enggak. Ya. Makanya orang kalau bisa nikmati Tuhan dengan baik, mestinya Alkitab yang mengatakan jangan khawatir. Tapi karena kita nggak tahu, kita jadi khawatir. Iya. Kenapa kita khawatir? Karena kita ingin tahu apa yang terjadi sesuai harapan kita. Ya, ya. Harapan kita. Makanya kalau ingin tidak khawatir, kurangi harapan. Kurangi keinginan. Iya, kurang keinginan. Kurangi mimpi. Kurangi harapan. Iya. Selesai. Karena mimpi lah, karena keinginan lah, karena pengharapan lah. Kita Jadi masalah. malah. Betul. Jadi masalah. Kalau kita kita bicara dengan keadilan Tuhan, Pak. Keinginan manusia atau kehendak Tuhan, Pak, dalam keadilannya, Pak. Loh, adilnya Tuhan sama adilnya kita itu nggak sama. Allah itu kan mengasihi kita. Contoh ya, Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi. Ya, ya. Buktinya apa? Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ingat, kalau dia tidak mau menikmati Allah dengan pengorbanannya itu, lalu dia tidak memiliki hidup yang kekal, dia binasa, bukan? Ya. Ya. Di situ satu sisi menjelaskan semua, tapi di bawahnya ada sanksinya. Iya. Keadilan Tuhan ada di situ. Jadi keadilan itu bukan sama rata, sama rasa. Bukan. Punya Tuhan sama punya manusia nggak bisa. Standarnya Tuhan. Oke. Adil tidak adil itu. Nah, kalau kita memikirkan Tuhan dengan keadilan kita, nah kita orang berdosa sudah nggak mungkin adil lah. Dia kan tidak berdosa. Bagaimana yang berdosa menilai yang tidak berdosa dengan ukuran keadilan? Pak, kalau misalkan kembali tadi ya Pak, ada penggambaran tentang semut dan juga gula. Bisa nggak Pak kalau misalkan gula ini digambarkan sebagai keselamatan? Kan kita bertujuan akhir ya Pak. Pasti setiap kita manusia kan pada akhirnya tujuannya lebih ke arah keselamatan. Dan kedaulatan Allah ini mengarah kepada predestinasi Pak.
di mana pada akhirnya kan orang sudah selamat, tetap dia akan selamat mau bagaimanapun juga kan Pak. Orang itu ketika memikirkan hidupnya ingin bisa hidup selama-lamanya, keinginan dia. Yes. Maka dia membayangkan kalau ada orang mati, berarti akan ada tempat yang lain. Maka itu agama-agama meyakini bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Ada yang mempergunakan kata reinkarnasi, ada yang mengatakan ada tempat yang indah di sana. Itu kan imajinasi. Apa yang ingin manusia tunjukkan untuk menghibur dirinya. Bidadari itu Pak ya. Nah, terserah dengan seperti itu. Nah, tapi Alkitab menjelaskan ada persoalan di kekekalan nanti. Ada satu tempat namanya surga, ada tempat namanya neraka. Itu mestinya disediakan untuk kita. Tapi persoalan harusnya surganya ya disediakan. Tapi karena dosa nggak bisa ke sana. Oke. Karena dosa. Jadi ingat ya, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia putus hubungan dengan Tuhan Allah. Jadi orang tidak bisa ketemu Tuhan Allah melalui Yesus. Dia tidak bisa menikmati surga yang kekal, bukan karena nggak percaya Yesus. Tapi karena dosa. Ya, oke. Jadi bukan Tuhan tidak adil. Karena upah dosa itu maut. Atau saya boleh ini nggak dengan kata saya gini, kata kasar gini Pak. Karena manusia punya keinginan yang tidak sesuai dengan Tuhan, akhirnya ngamuk, tapi menyalahkan Tuhan. Bisa, karena dia orang berdosa. Itu dia. Jadi tolong pada waktu mikirin ini, posisi kita orang berdosa loh ya. Nah itu teman-teman, kita harus sadar dulu ini. Kita jangan memikirkan bahwa kita tuh sempurna, terus kita punya keinginan yang perfect, terus mengalahkan keinginan yang lain, sehingga keinginan Tuhan tidak sesuai, akhirnya kita nggak sadar diri bahwa kita ini dosa, gitu. Betul. Tapi ini menarik ya, maksudnya banyak orang mungkin dari sudut pandang kekristenan berpikir orang itu masuk neraka karena tidak percaya. Padahal sebetulnya, ya kembali lagi, dasarnya orang masuk neraka itu binasa karena dosa sebetulnya. Iya, dosanya itu. Jadi jangan menyalahkan masalah percaya nggak percaya. Memang Iya. percaya ini kan lebih ke arah untuk penebusannya ya. Atau Betul. Nah, Kristen nggak Kristen. ya. Oh, nggak Kristen, berarti masuk neraka. Bukan itu juga. Pak, boleh Pak ya, nanti next kita ngomong masalah kekristenan. Kita undang lagi Pak. Oke. Tapi Pak, kalau bicara masalah predestinasi tadi ya Pak, dari ini kan nggak jauh dari kedaulatan ya Pak ya, tetap berdasarkan kedaulatan Allah juga ya. Nah kalau bicara tentang predestinasi tadi, sebetulnya kalau dari sisinya Pak Juanda sendiri, Pak Juanda pendapatnya gimana? Setuju atau enggak Pak? Sekarang ketika kita mikir tentang pilihan, umat pilihan, berarti kalau kita nggak terima itu pilihan, berarti dia nggak tahu siapa yang selamat. Berarti orang ini menyangkali Allah itu maha tahu. Jadi keberadaan Allah, dia itu tidak bisa terima seperti itu. Jadi dalam kekekalan, Allah itu kan berdaulat. Dia punya hikmat. Di dalamnya ada pengetahuan dia. Dia pastinya sudah tahu. Kalau kita mau menyangkali tentang Allah yang sudah tahu, berarti Allah tidak maha tahu. Terserah mau milih yang mana. Mau milih Allah maha tahu, atau Allah setengah tahu. Makanya ateis. Seperempat tahu, bisa. Jadi dia tidak terima tentang hal itu. Tapi kalau kita percaya Allah maha tahu, dia berdaulat, dia punya hikmat, dia punya pengetahuan, tentunya dia lebih daripada kita. Siapa kita ini sehingga kita memberontak? Jadi, kalau orang itu tidak bisa menikmati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, lalu dia akan binasa. Tapi ingat, binasanya bukan karena Yesusnya tadi, tapi dosanya tadi tuh dari dosa tadi itu. Jadi ini ada bonus-bonus dari Tuhan, kasih karunia bahasa Alkitabnya, atau anugerah untuk membuat orang itu bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan suatu hari nanti. Nah, kalau kita bicara dengan itu, bagaimana jika dibenturkan dengan logika manusia, Pak? Logika orang berdosa, pasti dia ingin membela diri. Pasti ingin menjelaskan tentang, masa Tuhan nggak kasihan sih? Loh, Tuhan mengasihi. Makanya dia memberikan anak yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia sudah mengasihi manusia kok. Sudah tahu dan sudah lakukan itu. Tapi kalau orangnya tidak mau percaya gimana? Itu juga tergantung dari kalau misalkan mereka tidak merespon ya sudah ya mau gimana lagi gitu. Iya. Tapi ingat, keselamatan tetap karena kasih karunia. Karena Efesus pasal 2 ayat 8 menjelaskan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, Jadi itu diberikan. Mestinya kan binasa terus semua kan? Semua. Pegangannya ingat, Adam dan Hawa itu binasa. Yes. Semuanya binasa keturunan ini. Jalurnya di situ, Iya. yang merahnya itu. Jalurnya terpisah dari Tuhan Allah. Yes. Udah nggak usah mikir neraka sudah. Itu terpisah dengan Tuhan Allah selama-lamanya. Garis ini, Pak, ya? Iya. Dua tempat berbeda. Tapi Allah kan mengasihi. Maka dia yang turun ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena untuk bisa menebus, ingat zaman dulu korban itu pertama tidak bercacat. Dan harus ada darah tertumpah. Kambing domba tidak bercacat. Dan harus ada darah tertumpah. Itu dilakukan Yesus. Dia tidak bercacat dan darahnya tertumpah. Maka akan ada penebusan untuk mereka yang mau menerima Yesus menjadi bagian hidupnya. Ini ya Pak, tadi kan bilang tentang Allah mengasihi semua orang. Tadi kan sudah dibahas ya. Tapi ini saya mau bahas yang sebaliknya Pak, tentang keadilan. Sebetulnya harusnya kalau mungkin teman-teman sudah menyimak dari apa yang disampaikan Pak Juanda ini sebetulnya pertanyaan sudah terjawab sih. Tapi nggak apa, saya mau coba tanyakan lagi ya Pak. Di make sure lagi. Ya, jadi kalau misalkan kita bilang kedaulatan Allah dalam hal predestinasi ini, sudah ada yang ditentukan untuk selamat, dan pastinya juga ada yang ditentukan yang tidak selamat. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Tidak selamat itu karena dosa. Bukan Tuhan mengamuk, kau nggak selamat. Ini perlu diubah sedikit konsepnya. Orang tidak selamat itu bukan karena Tuhan marah, kau nggak selamat ya. Sudah menentukan ya. Itu sudah dosa. Ya, Dosa bukan tadi itu. atas penentuan Tuhan. Iya. Yang tidak Jadi selamat dosa itu ya, itu Pak. yang membuat. Bukan karena orang tidak percaya Yesus, maka dia tidak selamat. Bukan. Dosa itu yang membuat tidak selamat. Ini yang seringkali orang gagal paham. Dia lupa dosanya ini loh. Ini yang sudah terpisah. Kan upah dosa adalah maut. Jadi ini harusnya maut semua. Semua keturunan Adam dan Hawa pasti maut. Nah, ketika ada orang membuka hati menerima Yesus, menerima kasih karunia, orang ini bahasanya adalah orang yang dipilih. Tapi Tuhan milih itu bukan karena adil tidak adil. Bukan. Karena dasarnya dia mengasihi kita, dalam kedaulatannya dia menetapkan mereka yang menjadi miliknya itu yang akan berjumpa dengan dia suatu hari nanti. Nah, gimana Pak, ada orang yang misalkan tanya, terus kalau seperti itu, di mana letak keadilan Allahnya? Kalau misalkan yang satu selamat, yang satu tidak? Keadilannya adalah semua harus binasa. Keadilannya. Iya. Dasarnya sebetulnya di situ ya Pak? Binasa, adil dia. Tapi dia mengasihi. Kasih karunia. Kasih sama adil itu harus jalan barengan. Kalau kita kasih, maka bisa kita toleransi dosa. Menarik. Pada konsepnya berarti Pak, kalau kita bicara keadilan, sebenarnya arti dari adil kan seharusnya kita menerima apa yang layak kita terima. Dan setuju dengan apa yang Pak Juanda sampaikan tadi, bahwa sebetulnya keadilannya itu ya maut tadi, kebinasaan. Karena apa yang layak kita terima sebetulnya ya adalah upah dari dosa yang kita sudah lakukan tadi kan. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang keselamatan, bentuknya adalah kasih karunia. Sedangkan kasih karunia ini berbalik dengan keadilan yang bicara tentang yang layak kita terima, tapi kasih karunia ini kan sesuatu yang tidak layak untuk kita terima sebetulnya ya Pak. Betul. Karena keadilan harusnya binasa, terimalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Itu aja, selesai. Nah, ini Pak, ada satu pertanyaan lagi sih Pak, menarik Pak. Ini dari beberapa teman-teman juga. Jadi, kemarin kan kita, atau mungkin beberapa teman-teman, atau mungkin Pak Juanda juga ada nonton film yang terbaru Pak, Last Supper. Itu kan banyak meng-highlight tentang Yudas. Kenapa dalam hal ini Seakan-akan Yudas ditentukan. iya, seakan-akan seperti Yudas ini ditentukan untuk Mati. mengkhianati Yesus. Nah, itu sebenarnya gimana? Apakah memang harus Yudas ini, atau sebetulnya bisa ada pribadi yang lain? Karya keselamatan itu bukan kagetan. Iya. Jadi bukan
untuk melancarkan program, Tebak-tebakan. maka ya Tuhan mengorbankan, tiba-tiba dikorbankan. Oh tidak, kembali lagi kepada kedaulatan, kematawan Allah, hikmatnya Allah, itu satu paket untuk melihat bagaimana Allah bekerja di dalam memilih atau menjaga umatnya. Menjaga. Kenapa dia milih Yakub tidak Esau? Ya. Nggak usah marah-marah kita. Kenapa kok milih Yusuf dan Maria? Kan banyak cowok dan banyak cewek waktu itu. Apakah waktu itu nggak ada cewek yang virgin? Iya, Ya, gitu. kan ada kan. Isa atau ya itulah. Ya itu tergantung dia milih. Sama juga kalau teman-teman pernah pacaran 5 kali 10 kali, kan nikahnya cuma 1. Kenapa kok nggak milih yang lain, kok milih yang ini? Ya suka-suka dia memilih kan. Kadang-kadang Pilihan bebas pilihannya. Pilihan bebas. Karena ada banyak cewek di situ. Iya, Dia bisa milih kan. Makanya waktu itu kan Tuhan waktu di perjamuan terakhir kan bilang sama Yudas kan, kalau waktu itu Yudas tidak mengambil pilihan itu, dia nggak akan melakukan itu. Ketika Gimana? kita belajar tentang kebenaran tidak bisa pakai andekan. Oke. Jangan pakai andekan, atau kita suka tanya kapan ya Tuhan, atau kita tanya mengapa bisa seperti itu. Kecuali ada jawabannya dalam Alkitab. Yes. Kalau andekan nggak bisa. Karena apa nggak bisa andekan? Karena itu peristiwa harus terjadi. Ya. Jadi pada waktu murid-murid kumpul sama Yudas, itu nggak ada sama sekali yang tahu bahwa itu yang akan mengkhianati Yudas. Dan ingat, baik Yudas maupun Petrus, Yesus pernah berkata, "Hai iblis, enyalah." Iya. Dua-dua pernah ngomong toh. Betul. Petrusnya nyesel, Nyesel. Yudas aslinya nyesel juga. Iya. Tapi Bunuh- penyelesaiannya. Iya, bunuh diri kan. Tapi kalau Anda bertanya ke saya, Yudas ini kemana? Ada yang berkata tidak bertemu Yesus. Tapi ada yang berkata, nanti pada waktu dia nyesel itu, dalam 3 detik, dia minta Ampun. mengaku dosa, minta ampun, ya siapa tahu kita. Iya. Nanti setelah kita ke sana Pak ya. Iya, nanti coba Kelihatan ya. lihat Kita di- cari coba ya. Iya. Yudas mana ya? Itu kemana? Cari di neraka aja, ada nggak dia? Oke. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ini mungkin selingan aja karena ini kan viewernya kita juga banyak dari anak-anak Gen Z ya Pak, anak-anak muda. Jadi pertanyaan terakhir ini Pak. Jodoh itu di tangan kita apa tangan Tuhan Pak? Ya tergantung. Kalau orang itu memberhalakan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta kita, bukan jadi berhala. Berhala Suruhan Pak ya. iya, nanti bawa uang suruh jaga uangnya, nanti di jalan suruh jaga mobilnya, Suruh jaga keluargaku. jaga rumahnya. Maka hati-hati kita sampai memberhalakan Tuhan. Karena berhala itu biasanya dicari ketika dibutuhkan. Iya bener Pak. Kalau nggak butuh, Nggak cari ya? Iya, nggak peduli dia. Oke. Bener. Nah, maka kalau orang itu bisa nikmati Tuhan, Pak, tapi sorry Pak, tak putus. Ini bukan karena kita butuh Bapak, terus kita lainnya kita melupakan Bapak lo, enggak lo Pak. lo Kita bisa tetap juga. Karena ingatnya pada waktu itu. ingat pada waktu itu. Iya, Yang ingatnya bilang pada- dia Pak, bukan saya ya Pak. Iya, bisa juga. Karena apa? Orang itu nggak mungkin ingat semua. Yes. Iya kan? Iya. Kadang-kadang Anda punya utang, nggak ingat, tapi orang punya utang ke Anda, ingat kan? Ya. Sesungguhnya nggak ada loh manusia itu mau disebut pikun. Kecuali dia tidak berjuang untuk mengingat. Jadi kalau kita tidak ingin mengingat, pasti akan lupa. Contoh, orang punya utang. Kita tidak mungkin lupa. Karena kan kita doakan juga, Tuhan tolonglah supaya dia bayar utangnya. Bagaimana bisa lupa? Dia ingat terus. Karena dia ini. Dia ingat terus. Tapi kalau nggak mau baca Alkitab, lama-lama lupa juga ayatnya. Jadi tergantung bagaimana relasi dia dengan apa yang sedang dia kerjakan. Nah, kembali lagi, Tuhan itu ya. apakah jodoh di tangan Tuhan atau tangan manusia? Tuhan itu kan adil. Yes. Kalau memang ngaku Tuhan itu jodoh di tangan Allah, lalu kalau Tuhan kasih sembarangan menurut dia, mestinya terima. Setuju. Waktu kejadian Adam, waktu diciptakan itu kan Tuhan membawa semua kepada Adam, disuruh milih. Tapi Adam nggak melihat itu nggak ada yang sesuai dengan dia. Akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan, ternyata nggak ada. Iya. Iya. Kalau mau seperti gitu, maka dari itu
dengan cara berpikir yang beda. Kalau ditanya, di tangan siapa? Di tangan yang mau kawin. Oke. Jadi kalau dia nggak mau cari, ya nggak kawin. Nggak nikah maksudnya. Kalau mau cari, ya dia pacaran, dia nikah. Lalu ukurannya apa? Nah, itu ada di YouTube saya. Oke. Ada 5L. Yang pertama harus lawan jenis. Oh ya. Jadi cari yang lawan jenis. Ini mungkin kelihatan lucu ya, tapi kalau untuk dunia zaman sekarang ini relevan banget. Karena ya banyak hari ini yang kumis ketemu kumis ya. Iya. Kadang-kadang susah. Si Dani ngajak menikah sama si Dedi. Nah, Maksudnya itu si dia. Dewi. Tapi keliru Dedi. Ya apa boleh buat kan? Jadi sebetulnya kalau kita sangkut pautkan dengan apa yang kita bahas hari ini, Pak, bisa dibilang seperti ini nggak sih, Pak? Jodoh itu sebetulnya tetap kita yang pilih dalam kehendak bebas kita, tapi tetap pilihan itu Tuhan yang menyediakan. Ada standarnya Tuhan di Alkitab. Standar. Ada ya. standar. Tuhan itu ndak milih kasih wele cantik enggak lah. Tuhan ndak sejahat gitu. Tapi kita yang milih. Kamu mau pilih tinggi atau rendah, mau milih kulit warna apa, rambut jenis apa, kecerdasannya seperti apa, dia mandiri atau tidak, silakan milih. Standar Tuhan seiman Ada. dan Yang penting adalah pertama harus lawan jenis. Iya, iya. Yang kedua lahir baru, L kedua itu. Masih ada 3L lagi. Cari di YouTube-nya. Iya, iya, Salam iya. hati gembira. Nanti boleh share linknya, Pak. Nanti kita akan stitch ya Iya. di YouTube-nya supaya teman-teman bisa lihat. Pak, Oke. bagian terakhir Pak, mungkin untuk teman-teman dalam kedaulatan dan kehendak bebas Pak. Ada pesan-pesan mungkin, Pak. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita tahu Tuhan punya rencana dan rancangan. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Bagaimana kita bisa collab? Kita bisa menikmati persekutuan dengan itu. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, tapi kita cari tahu apa yang disukai Tuhan, maka kita belajar untuk memahami rencana Tuhan dan kita menyesuaikan rencana itu. Berarti kalau suatu hari tidak berhasil atau gagal, bukan salahnya Tuhan juga. Karena apa yang kita kerjakan itu merupakan keputusan kita setiap hari. Maka pada waktu kita salah minum, kebanyakan minum, tahu-tahu kena gula. Ya tanggung sendiri. Karena Tuhan memberikan dokter untuk menasihati. Kalau minum segini, jangan terlalu banyak ininya. Sudah ada standarnya. Oke, thank you Pak Juanda buat Oke. waktunya dan buat sharingnya. Luar Thank biasa you. sekali. Terima Silakan kasih, berkati ya. ya. Thank you. Dah, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu. Speak up, talk everything.